Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bertemu kembali, bisa dikumpulkan kembali dalam majlis yang penuh barakah ini, dalam majlis khair, majlis kebaikan, majlis ilm. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua yang tetap eksis dan aktif dalam kajian ini benar-benar nantinya diaku oleh beliau baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati Allah dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita akan membahas fasal atau bab yang menjelaskan tentang ahkamul hibah. Faslun fi ahkamil hibah. Fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum hibah. Al-hibatu lughatan ma'khudhun min hububir rih. Secara kebahasaan, hibah itu diambil dari kata-kata hububir rih, tiupan angin. Jadi habba, ya habbu, itu artinya bertiup. Jadi kalau habbar rih artinya angin bertiup. Hububur rih, tiupan angin. Wa yajuzu an takuna min habba min naumihi idza istayqadha fa ka'anna fa'ilaha istayqadha lil ihsan. Dan boleh juga kata hibah ini diambil dari kata habba min naumihi. Ia terbangun dari tidurnya ketika ia terjaga. Faka'anna fa'ilaha istayqadha lil ihsan. Maka seakan-akan orang yang melakukan hibah itu terjaga untuk melakukan kebaikan. Jadi,
kata hibah itu ya, asal kata hibah itu secara bahasa seperti itu makna. Wa amma fi syara' hiya fi syara' tamliku tamlikun munajjazun mutlaqun fi ainin halal hayati bila iwadin walau minal a'la. Jadi hibah itu secara syara' adalah memberikan kepemilikan suatu benda mutlaqun fi ain, secara langsung tamlikun munajjazun ya, memberikan kepemilikan mutlakun yang mutlak fi ainin ya, pada suatu benda. Jadi memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung. Halal hayati, saat masih hidup. Bila iwadin, tanpa meminta imbal balik. Tanpa meminta imbal balik. Walau minal a'la, walaupun pada orang yang lebih tinggi derajat. Jadi kalau misalnya orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya tanpa meminta imbalan, timbal balik ya, itu disebut hibah. Atau pimpinan kepada anak buahnya, ya, atasan kepada bawahannya, memberikan sesuatu, tapi tidak meminta imbalan. Ini namanya hibah. Jadi memberikan sesuatu, memberikan kepemilikan sesuatu, ya, suatu benda secara langsung. Ya. Hal hayati ketika masih hidup. Ya. Karena itu maka kalau ini hibah itu diberikan secara langsung berarti tidak masuk di sini adalah al-wasiyah, karena wasiat itu tidak diberikan secara langsung. Jadi kalau secara langsung itu kan ini saya kasih gitu ya. Ini saya kasih kepada Anda. Barang ini saya hibahkan kepada Anda. Saya berikan kepada Anda untuk Anda miliki. Itu hibah. Berarti kemudian juga yang kalau dikatakan tadi bahwa hibah itu adalah diberikan secara langsung dan secara mutlak, berarti tidak masuk dalam hibah ini kalau memberikan kepemilikan itu dengan waktu. Ya, misalnya ya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, dibatasi waktu, berarti itu tidak masuk hibah. Gitu ya. Kemudian juga tadi kan dikatakan memberikan berupa ain, yang diberikan itu berupa ain. Ain itu benda, berarti kalau yang diberikan itu berupa manfaat, maka itu bukan hibah. Gitu ya. Kemudian juga kalau diberikannya itu tidak di masa hidup orang yang memberikan, ya, berarti tidak termasuk hibah, seperti wasiat. Makanya wasiat itu kan diberikannya ketika ya sudah mati. Ya. Wasiatnya disampaikan ketika masih hidup, tapi ketika dia sudah mati baru dikasih barangnya. Makanya tidak hadiah, itu namanya wasiat gitu ya.
Karena itu maka berarti wasiat itu harus apa namanya? Maksud saya hibah ya. Hibah itu berarti harus memenuhi beberapa syarat agar hibah ini sah gitu ya. Bagaimana supaya hibah ini menjadi sah, maka ada beberapa syarat dan beberapa perkara yang wajib kita ketahui dan dipenuhi ya berkaitan dengan hibah itu. Di antaranya adalah bahwa hibah itu harus dengan ijab dan qabul secara lafaz ya. Jadi apa namanya? La tasihhul hibatu illa bi ijabin wa qabul lafzan. Tidak sah hibah itu kecuali dengan ijab dan qabul. Dengan lafaz, dengan ucapan. Ijab itu penyerahan, ya. Qabul itu penerimaan, ya serah terima. Ya, serah terima. Kemudian yaqul mu'allif rahimahullah wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Wa kullu ma jaza, wa kullu ma dan setiap sesuatu jaza yang boleh apa bai'uhu menjualnya. Jaza maka boleh apa hibatuhu menghibahkannya. Di setiap barang, setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga dihibahkan. Yang diperjualbelikan, banyak ya kita setiap hari sering melakukan transaksi jual beli. Ya. Baik itu jual beli keperluan sehari-hari, termasuk juga keperluan yang tidak dibutuhkan sehari-hari, gitu ya. Nah, apa saja pokoknya yang boleh diperjualbelikan berarti ya boleh dihibahkan. HP boleh diperjualbelikan, berarti boleh dihibahkan. Laptop boleh diperjualbelikan, berarti boleh dihibahkan. Rumah boleh diperjualbelikan, berarti boleh dihibahkan. Motor, mobil, gitu ya. Termasuk makanan juga boleh, karena makanan yang halal maksudnya ya. Makanan yang halal, makanan yang boleh diperjualbelikan. Ya. Baik itu mentah seperti beras, gitu ya. Ya mie misalnya itu ya, mie instan itu yang masih belum dimasak, bumbu-bumbunya dan lain sebagainya, termasuk kitab misalnya. Nah, itu kan boleh diperjualbelikan, berarti boleh dihibahkan. Berarti sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, berarti ya tidak boleh dihibahkan. Misalnya sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak jelas. Atau ini ya termasuk barang bukan miliknya, ya tidak boleh dihibahkan kepada orang lain, karena itu bukan miliknya. Kalau itu miliknya sendiri, ya boleh diperjualbelikan, ya boleh dihibahkan. Ya. Jadi, motor tetangganya itu boleh diperjualbelikan, tapi kan bukan miliknya, ya tidak boleh dihibahkan dia, karena dia bukan miliknya, gitu ya.
secara ini boleh-boleh saja ya, secara apa namanya? Secara bendanya itu boleh diperjualbelikan, itu barang motor itu. Tapi kalau itu motornya orang lain, ya tidak boleh kita itu menghibahkan. Tapi secara bendanya, karena dia motor boleh diperjualbelikan, maka boleh dihibahkan. Kalau kita melihat dari sisi ini ya, dari sisi ainnya, dari sisi bendanya, kebendaannya. Ya. Kayak tadi, setiap benda, setiap barang yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dihibahkan. Ya, cuma di sini illa habbati hinta wa nahmi. Oh, gitu ya. Kalau dua biji gandum, ya, 2 biji gandum itu tidak boleh dijual tapi boleh dihibahkan. 2 biji gandum itu boleh, ya, tidak boleh dijual tapi boleh dihibahkan. Karena 2 biji itu gimana mau jual beli, ya, tapi boleh dihibahkan karena secara apa namanya kebendaan barangnya ini kan kalau cuma 1 biji gandum buat apa gitu ya, secara ini buat apa, nggak bisa dimanfaatkan ya, 2 biji gandum tidak bisa dimanfaatkan, makanya nggak boleh dijual belikan ya, nggak boleh dijual tapi boleh dihibahkan. Kemudian bagaimana konsekuensi dari sebuah hibah ya. Yaqul al-mu'allif rahimahullah wala talzamu al-hibatu illa bil qabdi. Tidak wajib, wala talzamu, dan tidak wajib, tidak harus apa al-hibatu, suatu hibah illa bil qabdi, kecuali diterima ya. Bil qabdi, kecuali dipegang, kecuali diterima ya. Artinya hibah itu tidak tetap ya. Talzam itu maksudnya la tathbut. Hibah itu tidak tetap kecuali sudah diterima. Jadi kalau misalnya hibahnya ini belum diterimakan, barangnya yang dihibahkan belum diterimakan, maka hibahnya itu belum ini ya, belum menjadi miliknya si orang yang mendapatkan hibah itu. Jadi tidak tetap itu maksudnya la talzam, tidak tetap itu artinya la talzamul hibah illa bil qabd, artinya hibah itu apa istilahnya ya? La talzamul hibatu illa bil qabd, tidak
belum bisa dimiliki lah ya. Ya. Jadi hibah itu belum bisa dimiliki kecuali apa namanya? Jadi hibah itu belum bisa dimiliki kecuali kalau sudah diterima. Jadi laltazam itu artinya belum bisa dimiliki. Jadi hibah itu belum bisa dimiliki kecuali sudah diterima. Barangnya itu telah diterima. Wa idza qabadaha al-mauhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa an yakuna walidan. Wa idza qabada, dan jika telah menerima terhadap al-mauhub, terhadap al-hibah. Siapa al-mauhubu? Siapa al-mauhubu lahu? Orang yang menerima hibah. Lam yakun, maka tidak diperkenankan, ya, tidak boleh lil wahibi, bagi orang yang memberi, apa an yarji'a, mengambil kembali, menarik kembali, fiha, di dalam al-hibah, illa an yakuna, kecuali ada siapa al-wahib itu walidan, itu orang tuanya. Jadi ketika orang yang diberi itu sudah menerima barang pemberiannya, maka si pemberi ini tidak diperkenankan untuk menarik kembali kecuali ia adalah orang tuanya sendiri. Orang tua yang beri itu. Hanya kan dalam hadis itu, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian menarik kembali, itu seperti apa? Seperti anjing, gitu ya. Seperti anjing yang memuntahkan makanan, ya, dan ditelan kembali, gitu ya. Jadi kalau kita sudah memberikan satu kepada orang lain, menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka kita, dan itu sudah diterima, ya, sudah diterima, sudah dipegang, sudah dimiliki, ya sudah diterimalah barangnya itu, maka kita tidak boleh untuk menarik kembali. Kita tidak boleh mengambil kembali pemberian kita itu. Apapun itu alasannya. Kecuali orang tua kepada anaknya. Jadi, makanya orang tua itu, apa namanya, barang yang dimiliki anaknya itu juga adalah milik orang tua. Gitu ya. Jadi makanya kalau orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya ini, maka orang tua boleh ngambil lagi. Boleh ngambil lagi. Jadi kalau misalnya termasuk juga kalau orang tua itu mengambil sesuatu milik anaknya, maka itu tidak dikatakan mencuri, makanya itu ya, tidak dikatakan mencuri.
Tapi kalau anaknya mengambil barang milik orang tua, harus seizin orang tua. Harus izin. Gitu ya. Ini termasuk juga berlaku wa in ala. Ya. Wa in ala itu yang apa namanya? Yang kedudukannya sama seperti orang tuanya, seperti kakeknya, buyutnya, ya kayak buyutnya. Nah, itu wa in ala. Jadi makanya kan terjadi juga ya, karena orang tua kadang itu sudah memberikan anaknya itu motor, mobil dan sebagainya. Tapi anaknya ini terkadang karena tidak apa misalnya itu ya sudah dikasih atas nama anak motornya sudah atas nama anaknya itu, mobilnya juga atas nama anaknya itu. Tapi karena satu hal sehingga kemudian motor dan mobil itu ditarik kembali oleh orang tua. Itu tidak masalah. Ya, boleh-boleh saja itu. Ya. Karena anaknya itu nakal, misalnya anaknya jadi durhaka, ditarik kembali. Maka tidak ada masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bukan orang tuanya sendiri, ya, maka tidak boleh mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan. Ya. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu a'mara itu artinya dan jika memberikan seumur hidup, ya a'mara. Wa idza a'mara dan jika memberikan seumur hidup siapa seseorang syai'an sesuatu, misalnya rumah, dia mengatakan misalnya a'martuka hadhihi dar, saya berikan rumah ini kepadamu ya seumur hidup, kayak gitu ya. Au arqabahu iyaha, atau melakukan rokbah rumah itu. Kaqauli misalnya arqabtuka hadhihi dar faja'altuha laka raqabati ay in mutta qabli 'adat ilayya wa in muttu qablaka istaqarrat laka. Berarti kalau misalnya seperti itu ya, ini arqabahu itu misalnya kata arqabtu hadhihi dar wal jaltu laka rukbati. Rukbati artinya jadi aku memberikan rukbah rumah ini padamu dan aku menjadikan rukbah padamu. Maksudnya itu ya, jika engkau meninggal dulu sebelum aku, maka rumah ini kembali padaku, dan jika aku meninggal dulu sebelum engkau, maka rumah ini tetap menjadi milikmu. Itu al-qabah. Lalu yang di apa namanya tadi, orang tadi itu menerima, ya. Orang yang diberi itu mau melakukan ijab apabila ya menerima, maka kana lil mu'ammari au lil muraqqabi, maka barang itu maka ada apa barang itu lil mu'ammari menjadi milik orang yang diberi seumur hidup tadi itu, au lil muraqqabi atau orang yang diberi rukbah tadi itu.
Rutbah tadi itu apa? Rutbah itu dengan apa tadi? Kalimatnya itu, jika engkau meninggal dulu sebelum aku, maka rumah ini kembali kepadaku. Ya. Jadi kalau engkau meninggal dulu sebelum aku, maka rumah ini kembali kepadaku. Tapi jika aku meninggal dulu sebelum engkau, maka rumah ini tetap menjadi milik. Maka barang itu kalau sudah diterima berarti apa? Itu sudah menjadi miliknya Muammar tadi dan miliknya Muraqqab tadi. Dan juga milik wali warasatihi min ba'dihi. Dan juga dimiliki oleh ahli warisnya, ya, wali warasatihi, dan dimiliki oleh ahli warisnya min ba'dihi, dari setelahnya, ya, setelah Muammar dan Muraqqab tadi itu meninggal dunia. Dan syarat tadi itu berarti tidak berlaku. Ya. Syarat tadi itu tidak berlaku. Syarat yang mana? Jika aku mati dulu, jika engkau mati dulu, itu syarat itu tidak berlaku. Jadi kalau sudah diberikan, ya berarti syarat-syarat tidak berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ilmu qadha insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa halal wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.